Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib dalam kesempatan ini akan menyampaikan tema rekayasa generasi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setiap orang yang hebat, yang memiliki pengaruh yang besar terhadap umat manusia, ternyata kelahirannya direkayasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nampaknya ini sudah menjadi sunatullah. Ini terjadi sejak zaman dahulu kala seperti itu. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam kehidupan beliau memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap umat manusia sampai di akhir zaman nanti. Kelahiran beliau direkayasa yang sangat hebat, luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal ada 2 rekayasa besar yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, saat Abdul Muthalib memiliki seorang anak laki-laki yang baik, maka kemudian dia ingin memiliki 10 anak laki-laki yang baik. Kemudian beliau bernazar pada Allah, ya Allah, jika aku memiliki 10 anak laki-laki semuanya baik-baik, saya bernazar 1 akan aku sembelih untukmu ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, dan ternyata nazar ini dikabulkan. Beliau memiliki 10 anak laki-laki yang hebat-hebat semuanya. Maka kemudian Abdul Muthalib ini mengumpulkan anak-anaknya. Setelah dikumpulkan, disampaikan nadarnya, dan seluruh anaknya setuju. 1 di antara mereka diambil untuk dikorbankan karena nazar yang beliau sudah lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, terus gimana teknisnya? Teknisnya diundi. Siapa yang keluar dari undian itu, maka dialah nanti yang akan disembelih, dikorbankan. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya nama Abdullah lah yang keluar. Begitu nama Abdullah yang keluar, ternyata seluruh keluarganya, seluruh saudara-saudaranya ini tidak ada yang setuju. Kalau Abdullah jangan, sudah ambil saja 1 di antara kita, tapi jangan Abdullah. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa? Karena Abdullah ini anak kesayangan dalam keluarga itu. Dia adalah anak muda yang pandai, cerdas, tampan, dan akhlaknya mulia. Oleh karena itu semuanya tidak ada yang setuju. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa perlu minta nasihat kepada seorang ulama. Maka datanglah mereka kepada seorang ulama, dan akhirnya ulama itu memberikan fatwa, jangan diteruskan nazar ini. Terus bagaimana nazar saya? Ganti nazar ini dengan beberapa ekor unta. Gimana caranya? Kamu siapkan 10 ekor unta dan nama Abdullah. Terus kemudian kamu undi. Jika nama Abdullah keluar, maka untanya ditambah 10 lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap kali undian dicabut, maka nama Abdullah keluar terus, sehingga unta ini ditambah terus sampai ada 100 ekor unta. Begitu genap 100 ekor unta, baru nama unta itu keluar. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat itulah Abdullah digantikan dengan 100 ekor unta. Dan ini menjadi heboh di seluruh jazirah Arab. Semua orang menyaksikan adegan ini. Semua orang menyaksikan proses ini. Sehingga nama Abdullah menjadi sangat terkenal sekali pada saat itu. Abdullah adalah anak laki-laki yang tampan, yang cerdas, yang akhlaknya mulia, yang ditukar dengan 100 ekor unta.
100 ekor unta ini disembelih dan kemudian dibagi kepada semua orang yang menginginkannya. Semua orang kebagian daging unta ini. Bahkan diriwayatkan sampai binatang-binatang yang ada di sekitar Jazirah Arab itu semuanya kebagian dari daging 100 ekor unta ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat itu kemudian nama Abdullah menjadi nama yang sangat populer, nama yang sangat terkenal pada saat itu. Setiap keluarga yang memiliki seorang anak gadis menginginkan Abdullah menjadi menantunya. Setiap anak gadis yang sudah usia menikah, semuanya ingin disunting oleh Abdullah sebagai istrinya. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah cara Allah. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, maka nama Abdullah ini dipopulerkan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh Jazirah Arab. Rekayasa yang kedua adalah ada raja namanya Abraha. Intinya Raja Abraha ini ingin menyaingi Ka'bah. Maka kemudian dia datang dengan pasukan yang sangat dahsyat, pasukan yang sangat terkenal, yang sangat hebat, pasukan bergajah, di mana diriwayatkan belum pernah ada pasukan yang sehebat itu. Gajah yang dinaiki oleh Abraha adalah gajah yang paling terkenal, paling besar. Pada saat itu jamaah sekalian, dunia dikuasai oleh dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Semua kejadian yang ada di Persia diintai oleh orang-orang Romawi, dan semua berita besar yang ada di Romawi semuanya diintai oleh orang-orang Persia. Nah, kejadian ini diintai oleh seluruh penduduk dunia pada saat itu, karena pasukan bergajah yang disiapkan oleh Abraha ini adalah betul-betul pasukan yang istimewa. Hadirin yang dirahmati Allah, tapi akhirnya pasukan ini dikalahkan oleh tentara yang berupa burung-burung kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil farsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Hadirin yang dirahmati Allah, maka pada saat itu kota Mekah menjadi kota yang sangat populer di dunia, kota spiritual yang dilindungi oleh Tuhan, pasukan yang sangat hebat, bisa dikalahkan oleh burung. Tetapi burung ini adalah utusan dari Tuhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dunia pada saatnya nanti tidak ada yang heran kalau ada seorang nabi, kalau ada seorang yang hebat yang mengaku menjadi nabi dan dia datang dari kota Makkah. Semua orang akan maklum, oh, kota Makkah, kota yang dilindungi oleh Tuhan itu. Hadirin yang dirahmati Allah, ini dua rekayasa kecil yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kelahiran Rasulullah SAW, dan masih banyak rekayasa-rekayasa yang lain. Dalam sejarah Nabi Musa, beliau dipelihara oleh Firaun, direkayasa sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i kecil direkayasa oleh ibundanya, beliau ditinggal wafat oleh ayahandanya sebelum beliau umur 2 tahun. Maka oleh ibundanya dibawa dari Syam, dari Palestina menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Kenapa? Agar Imam Syafi'i kecil ini bisa belajar agama di sana. Palestina dan Makkah itu jaraknya 2000 km. Seorang ibu membawa anaknya yang masih dalam gendongan berjalan sejauh 2000 km. Jakarta sama ujung Jawa Banyuwangi sana itu baru 1000 km. Berarti Jakarta Banyuwangi bolak-balik. Hadirin yang dirahmati Allah, perjalanan yang sangat luar biasa.
tapi dilakukan oleh ibundanya Imam Syafi'i dalam rangka agar Imam Syafi'i menjadi orang hebat. Dan betul, Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafiz Al-Quran 30 juz dengan hafalan yang mungkin di luar kepala. Dalam usia 11 tahun beliau sudah hafal kitab Muwatta. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah yang dilakukan oleh ibundanya Imam Syafi'i. Maka kemudian kelak Imam Syafi'i menjadi seorang ulama yang tidak ada di dunia ini yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i. Muhammad Al-Fatih juga direkayasa oleh ayahandanya. Direkayasa oleh ayahandanya. Sejak dari kecil beliau dididik, dicarikan guru oleh ayahnya, seorang ulama yang hebat, yaitu yang bernama Ad Syamsuddin. Sehingga dengan rekayasa yang demikian serius ini, Muhammad Al-Fatih dalam usia 18 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah sejarah telah membuktikan kepada kita bahwasanya setiap orang besar itu kelahirannya ada rekayasa di belakangnya. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita membutuhkan orang-orang hebat yang akan bisa membawa kaum muslimin, khususnya kaum muslimin khususnya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang hebat. Bangsa kita ini adalah bangsa yang dahsyat, yang sangat luar biasa. Alamnya sangat luar biasa. Semua orang iri dengan negara, kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Namun bangsa ini membutuhkan orang-orang yang hebat. Hadirin yang dirahmati Allah, tapi orang yang hebat itu tidak akan lahir tanpa usaha keras dari kita. Hadirin yang dirahmati Allah, secara personal kita wajib merekayasa anak-anak kita agar nanti di kemudian hari menjadi orang-orang hebat. Jika tidak ada usaha itu, maka tidak akan lahir itu. Secara berjamaah kita juga harus merekayasa bagaimana anak-anak kita ini kita didik di sebuah lembaga yang berkualitas sehingga mereka nanti akan menjadi orang-orang hebat. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah tugas kita sekarang. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan generasi-generasi yang akan mampu membawa umat ini menjadi bangsa yang hebat, yang akan membawa kaum muslim menjadi umat-umat yang dibanggakan di seluruh dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.